Oh, kalau RD memang harus dilaporkan. Karena mulai dari yang pertama sebenarnya RD itu kan juga sudah kena mental saya. Saya berani katakan itu tidak memenuhi unsur. Jika dulu berseberangan, kini Farhad Abbas sepemahaman dengan Pratiwi Novianti atau Novi yang melaporkan RD Law ke Polda Metro Jaya. Farhad mendorong Novi untuk tidak mencabut laporannya terhadap RD Law. Dukungan Farhad kepada Novi memang cukup mengejutkan. Terlebih, RD Law merupakan mantan anggota tim kuasa hukum Agus Salim yang pernah bersama Farhad Abbas bahu-membahu menghadapi Novi yang pada saat berseteru terkait kisruh uang donasi. Lantas, apa yang membuat Farhad Abbas mendukung Novi melaporkan RD Law? Oh, kalau RD memang harus dilaporkan karena dia dituduh narkoba, dia punya bukti kan, silakan buktikan. Kalau saya lihat sih dia nggak punya bukti. Kalau menyangkut KTP itu kan sekarang coba kalian palsukan saya punya KTP 10, mau laporin video saya bisa saya kena. Enggak kan, siapa yang malsuin. Kedua, kejahatan itu manfaat buat Novi apa kalau dilaporin gitu. Terus dia itu hanya berteman dengan beberapa orang kemudian cerita-cerita. Itu hanya mau dijadikan cerita orang, informasi orang sebagai barang bukti dia untuk menyerang. Harusnya kalau pengecar itu kan pakai otak. Jangan pakai jebakan orang, nanti orang yang nggak menjadi saksi kan repot dia nanti hilang. Dan rekaman bukan jadi satu alat bukti untuk membuat orang gara-gara gosip dengan orang ini tadi malam pergi selingkuh tiba-tiba kita ngelaporin, nggak seperti itu. Kita lihat dulu siapa yang punya hak legal standing untuk membuat laporan. Nah, kalau perselingkuhan mungkin istri atau korban suami atau istri salah satunya. Kalau dia nggak ada kaitannya, KTP kenapa emang ngapain dia ngelapor? Betul nggak? Emang dia dirugikan apa? Dan saya mendukung untuk diproses terus. So kalau nggak diproses itu nanti dibilang narkoba kan kasihan gitu ya. Ya udah itu aja, hajar aja dulu. Nggak usah minta maafin, nggak usah dimaafin karena bahaya. Takutnya dia mau lagi ke orang lain dan bahaya gitu ya. Dan dia udah nggak di bareng kita lagi. Udah kita lampu merah, stop. Nggak boleh bawa nama pembela kaum lemah dan para tabas lagi. Hari ini mendapatkan kabar ya, tadi pagi saya mendapatkan kabar kalau saya sudah dilakukan hukum oleh ITNP ya, terkait laporan di Polda Metro Jaya. Saya bersama kawan-kawan RD Partner Lembaga Hukum Indonesia mohon maaf yang intinya memberikan konfirmasi klarifikasi di hari ini, yang mana saya di hari Senin dari televisi, dari media sosial yang berseliweran yang menyampaikan bahwa inisial DL dengan AL sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi ini yang berkepentingan dengan saya. Jadi ya saya terima kasih buat Novi, yang mana saya tahu yang dimaksud apa yang dilaporkan, karena memang saya memahami ketika seseorang merasa dirugikan itulah hak warga negara untuk melaporkan warga negara yang lain. Nah, terkait kembali lagi flashback ke belakang, sebetulnya bisa dilihat di salah satu YouTube Koko Hiro Cimot bahwa kami sudah bercengkrama, bahkan satu hari kemarin lah ya, malam minggu kita ketemu dengan Tevi di Komal, dan mungkin itu hak saudariku mau melaporkan. Cuman apakah untuk di proses ini apakah harus tidak melakukan yang sama? Kemarin saya berkomunikasi dengan dua tim Novi, yang mana pada jam 19 saya konfirmasi kepada beliau bahwa menanyakan apakah saya sudah dilaporkan. Akhirnya oh tidak, belum ada. Nah, ternyata pada jam 19.20 katanya saya dilaporkan. Ya mohon maaf. Trauma banget karena mulai dari yang pertama sebenarnya RD itu kan juga sudah
kena mental saya terkait narkoba katanya. Saya sampai buktiin urin, rambut saya buktiin. Nah sekarang ini statement baru lagi yang apa ya, dampak ini anak saya ada anak umur 3 tahun yang 9 tahun kelas 3 SD itu yang sudah mengerti dan menanyakan gitu terkait hal-hal yang dilontarkan seperti itu. Anak saya tidak mau menggunakan gadget, tapi teman-teman yang menanyakan, mama kamu kerja apa sih arti kata konteks pekerjaan seperti itu gitu. Terus hal-hal yang di media sosial ditanyakan sama anak saya, kasihan anak saya nggak tahu apa-apa. Ada perbuatan ataupun diduga melakukan perbuatan tindak pidana tapi menyentuh kepada aspek yang pribadi yang bersangkutan. Yang tidak bisa dimaafkan itu adalah apabila ada kaitannya kepada pihak ketiga. Tapi kalau berkaitan dengan antara kedua belah pihak, itu ada namanya restoratif justice ya. Jadi jangan melulu bahwa suatu peristiwa itu harus diselesaikan melalui jalur hukum. Kalau seandainya RD Loyo melakukan itu, tentunya tidak melalui media, tentu harus bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Sehingga clear permasalahannya, saling memaafkan, kemudian clear. Ya. Nah, tentunya tidak melibatkan pihak ketiga dalam artian akibat perbuatan kita berdua, pihak ketiga juga terlibat juga. Ini yang agak sulit. Tapi kalau hanya pihak pertama dan pihak kedua ada suatu permasalahan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, tidak berdampak kepada pihak yang lain, yaitu saya katakan tadi restoratif justice. Kita kan bangsa Indonesia kan bangsa pemaaf. Ya. Nggak melulu harus menyelesaikan masalah itu harus di jalur hukum. Ada yang dikatakan si Firdaus itu benar, ada benarnya dia bilang tuh. Kalau seandainya setiap permasalahan pribadi atau kelompok harus diselesaikan melalui pengadilan, itu adalah peristiwa yang gagal. Kecuali tindak pidana yang menyangkut publik ya, seperti tindak pidana korupsi dan lain sebagainya, itu harus memang diputuskan oleh pengadilan. Tapi kalau antar pihak ini, kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa tidak? Maafkanlah. Kalau saya berkata kepada Novi, kalau sudah ada minta maaf kayak gitu, nggak usah diperpanjang lagi. Selain RD Law, Novi juga melaporkan Alvin Lim dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tidak hanya satu laporan, tetapi 2 sekaligus. Sebagaimana ramai di pemberitaan, belakangan ini Novi tengah terlibat perseteruan panas dengan Alvin Lim. Novi mengaku down saat Alvin Lim melakukan kekerasan verbal terhadap dirinya. Saat ditemui awak media, Farhad Abbas tidak ambil pusing dengan perseteruan yang terjadi antara Alvin dengan Novi yang berujung saling lapor. Bagi Farhad, perseteruan panas yang menyeret Alvin Lim tidak akan mengubah sikapnya yang memilih berdamai dengan Novi usai ditengahi Kementerian Sosial. Lantas, akankah perdamaian Agus dengan Novi batal dengan munculnya konflik Alvin dengan Novi? Dia kan kena emosi melihat gambar Yolo dengan itu. Kalaupun ada reaksi mungkin tersinggung, ya itulah resiko gitu. Jadi jangan mancing juga dong, kecuali Novi diam-diam. Memang diposting saya juga marah. Kalau sudah damai, saya diam-diam aja gitu. Terkait dengan Alvin Lim, sebenarnya Alvin Lim bagian dari kita, sama aja. Jadi karena dilaporkan, akhirnya membuat laporan. Karena Novi menggunakan logika, ya dia kan dihina dari sisi yang lain. Nah kalau gitu di luar daripada perdamaian dan itu, berarti boleh-boleh saja dengan laporan polisi karena Yolo dan Novi mengupload foto yang mengejek orang buta gitu. Nah, terlepas walaupun mereka mengatakan itu bukan Agus, tetap aja orang yang seperti itu di orang buta diejek itu cuma Agus doang, nggak ada lagi satu. Dan itu ada kaitannya dengan permusuhan-permusuhan dan kesalahpahaman yang terjadi selama ini. Ya, saya sangat menyayangkan sikap Novi yang harusnya kan nggak perlu gitulah, cukup bicara baik-baik kan Pak Menteri kan sudah bertemu dengan saya dan Alvin semua. Kenapa Alvin marah? Karena dia merasa kok Agus diejek-ejek, dihina-hina, dan di buktinya dilaporkan semua, Yolo, asam lambung dan lain sebagainya itu dilaporin kok. Yang hero sudah minta maaf. Mudah-mudahan bisa baik-baik aja lah. Kalau saran saya, kalau menyangkut RD itu ya silakan aja laporan. Kan dia mengatakan Novi narkoboy. Ya kalau memang tidak terbukti ya laporkan aja. Tapi kalau Alvin saya rasa Alvin kan yang termasuk yang menanggung dan mau menggantikan biaya donatur. Ya berarti kan Alvin itu adalah
Agus juga, Agus adalah Alvin. Ya, karena saya sih sudah selesai urusan saya gitu. Itu kan menyangkut urusan yang baru gitu. Nanti saya akan bilangin deh, mudah-mudahan baik-baik aja, nggak ada masalah. Ya mudah-mudahan bisa kan, ini kan yang mulai kan Novi juga gitu kan. Kalau dia nggak ada video, kita ini udah damai, udah ketemu menteri, masih nongol itu video kan, dan diposting kemana-mana. Termasuk ke Puji Faisal itu kan. Itu juga kita akan laporkan semua, karena dia posting sengaja untuk posting itu. Dan mereka tidak punya rasa bersalah dan tidak punya rasa empati terhadap orang buta. Ada 3 ya, ada Novi, ada juga asam lambung melanda, itu nggak tahu nama siapa, Christine atau siapa. Satu lagi Yoloine ya, jadi 3 terlapor yang kita laporin pasalnya ITE. Dan tujuannya agar supaya konten-konten ini stop, itu aja sih. Jadi kalau misalnya mereka minta maaf, mereka hapus kontennya, kita bersedia cabut laporan. Karena memang tujuan kita bukan mau mempidanakan orang, tapi tujuannya agar supaya media sosial ini janganlah dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu ya. Itu udah dijelaskan sih, kan udah minta dihapus juga, udah dihapus gitu. Itu live event. Ya live event. Live event, dan itu bukan arahnya ke sana, itu dari arahan dari sana. Dari kerjaan saya. Tapi udah clear, udah dihapus, kan dia minta dihapus sebenarnya. Dia sudah kami menghapus. Dan satu lagi sih poinnya, yang membuat video itu juga banyak dilaporkan juga tuh semuanya. Gak mungkin kan, jadi ya nggak perlu dibesar-besarkan. Dan itu nggak menyebut nama juga, Pak? Betul. Nggak perlu. Sementara itu, kuasa hukum Novi, Ricky Sitohang, membeberkan watak asli Agus Salim yang gemar mengeksploitasi dirinya sendiri demi kepentingan pribadi. Tudingan itu bukan tanpa sebab. Ricky sebagai kuasa hukum Novi dibuat kesal lantaran upaya perdamaian yang sudah di depan mata seperti dirusak oleh yang memutuskan melaporkan Novi bersama kuasa hukumnya, Alvin Lim. Sebaliknya, laporan Novi terhadap Alvin Lim juga mempunyai unsur hukum dan akan menyeret Alvin untuk mempertanggungjawabkan ucapannya yang kasar. Ya, sebelum dilaporkan, Alvin menuding Novi dengan sebutan tak pantas. Dan berikut kekesalan Ricky Sitohang dengan sikap Agus Salim yang gemar dieksploitasi oleh dirinya sendiri. Saya sudah ngomong bahwa tadinya saya tuh nggak suka dengan gaya dan caranya mempublikasikan diri, mengeksploitasi diri. Kemudian ketemu sama saya di TV One, saya nasihati. Udah ngerti, udah paham. Selesai dinasehati malah ikut bikin laporan polisi ke Mabes Polri. Ini sekarang yang cari masalah siapa sekarang ini? Matanya boleh buta, tapi hatinya kan enggak. Jiwanya kan ada, bisa berpikir, kan nggak rusak. Kenapa dia harus mau ikut-ikut lagi? Akhirnya orang tadi sudah dari tidak suka mulai jadi empati lagi, sekarang malah jadi dongkol. Jadi ini akibatnya karena mau di-framing, mau dieksploitasi, mau dipublikasikan. Nah akibatnya kamu rasakan sendiri. Saya yakin juga Kemensos itu juga dongkol juga tuh. Udah capek-capek dimediasi supaya selesai masalah, sekarang malah makin runcing. Selesai Farhat sudah diem, datang pula pengacara baru yang bikin makin ruwet gitu. Yang saya lihat, ya pelaporan itu ulet di Mabes Polri. Ulet, tarik ulur. Sudah tahu saya nggak perlu jelaskan tarik ulurnya di mana, tapi yang jelas, menurut perkiraan saya ini kan mantan penyidik, ya. Saya mantan Karawasidik, jadi saya tahu ini memenuhi unsur atau tidak. Kalau yang namanya meme itu, ya, temennya Novi itu menggunakan kacamata kemudian memerban matanya sambil joget-joget dikatakan menghina orang buta, ini unsurnya di mana? Emang ditujukan kepada siapa? Emang ditujukan kepada orang buta? Kan dia tidak menyebut nama. Kecuali kalau menyebut nama dia mungkin bisa istilahnya terindikasi ya mengolok-olok orang. Tapi nggak menyebutkan nama, silakan aja dipersepsikan sendiri. Nah, si pelapor ini langsung mengkonotasikan bahwa ini adalah penghinaan terhadap orang buta, khususnya Agus. Ini kan nggak tepat, namanya Undang-Undang ITE, ya, itu harus betul-betul kena konteksnya. Saya mengatakan kalau seandainya seperti itu, sumir, tidak memenuhi unsur.
Bukan saya mendahului daripada penyidik, tapi saya sampaikan itu sumir. Karena tidak jelas konteksnya, tidak jelas objeknya. Bisa saja saya contoh, temannya Novi bisa aja bilang, saya pasang ini karena mata saya lagi kelilipan, saya pasang perban. Dia pakai kacamata saya joget-joget karena pengen dagelan saya. Emang kenapa? Siapa yang disakiti kan nggak ada. Saya berani katakan itu tidak memenuhi unsur. Ya. Khusus untuk yang dianggap tuh memang itu ya. Tapi kalau Novi sendiri, nah saya balikin. Kalau itu saya mengatakan tuh kena unsurnya. Sebabnya apa saya kena unsurnya, dikatakan di situ kan ini kan pertanyaan, kan begitu. Tapi pertanyaan itu kan harusnya ditujukan langsung kepada yang bersangkutan, tidak melalui media yang mana mengatakan bahwa apa urusanmu mau di sini Novi kaya raya, emang kau rugi? Kan nggak rugi juga. Ini kan karena jealous, pengen memojokkan seseorang dengan posisi itu. Akibat keluarlah kata-kata itu. Uangnya banyak, Alphardnya ada, jangan-jangan. Saya pertanyakan apakah ya, itu hasil dari pelacur? Apakah itu hasil dari narkoba? Apakah itu hasil daripada TPPU? Ini pertanyaan-pertanyaan tidak manusiawi karena objeknya itu yang tidak tepat. Sekali kan kita orang Indonesia dengan budaya timur penuh dengan etika dan sopan santun. Itu hak dia, silakan lapor. Tapi saya yakin laporan polisinya nggak bakal bisa jalan dan nggak bakal bisa masuk pengadilan karena menurut saya tidak cukup unsur di situ ya. Polisi akan memeriksa ahli bahasa dan ahli bahasa akan melihat apakah itu sebuah tuduhan ataukah itu sebuah pertanyaan, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Ini apakah dari A, B, C, kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan. Semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya. Kecuali Novi, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi aja. Terus kalau kata-kata saya membuat dia tersinggung, bodo amat, ya kan? Pendapat saya seperti itu kok, gitu. Lu terima nggak terima, ya kan? Setiap orang kan boleh punya pendapat berbeda. Kenapa mesti menyesal? Orang kayak begitu kok disesalin. Yang ada itu dia kerahkan dia punya cyber, dia serang orang-orang, dia serang anak saya dan teman baik dia yang dia sebut namanya sebagai salah satu dari 3 orang itu, asam lambung itu juga kan menyerang anak saya dengan sengaja. Berarti kan memang sudah secara terstruktur dia lakukan hal itu untuk apa? Untuk membuat saya emosi sebenarnya kan. Tapi bagi saya itu cuma angin lalu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.